Nah, doa itu apa? Manggil Allah. Orang berdoa berarti manggil Allah. Minta sama Allah. Berbicara dengan Allah. Makanya itu yang harus diandalkan. Jangan mengandalkan selain Allah. Mengandalkan selain Allah misalnya mengandalkan punya teman banyak, mengandalkan punya stok banyak, ya, mengandalkan punya pelanggan banyak, mengandalkan punya karyawan yang banyak, mengandalkan punya perencanaan penjualan yang bagus. Itu termasuk mengandalkan selain Allah. Betul, orang kerja ya direncanakan, karyawannya dipilih, perencanaan pemasarannya juga dimatangkan, semuanya dipersiapkan, tetapi jangan pernah dijadikan andalan. Andalannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enaknya andalannya Allah bagaimana? Allah yang maha kuat, Allah yang maha bisa, Allah yang punya, Allah dekat, Allah enggak ada waktu khusus. Ya kapanpun kita bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan karyawan enggak mudah kita mau ngobrol dengan karyawan. Ngobrol dengan karyawan aja enggak mudah, apalagi ngobrol dengan bos. Ya apalagi ngobrol dengan bos. Karyawan kalau udah pulang ya nunggu waktunya kerja. Bos ada di kantor, nemui pun harus ngantri. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun kita bisa ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu akan marah kepada seseorang yang tidak mau minta sama Allah. Kalau ada orang kok enggak mau minta sama Allah, Allahnya justru marah. Artinya kalau kita minta sama Allah, Allahnya senang. Maka jadi mukmin harus sering-sering minta sama Allah. Nah, mintanya sama Allah kok enak ya, enggak minta sama yang lain. Sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, ya kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Betul, memang usaha ke pasar beli sandal itu usaha. Tapi nomor satu minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar nanti Allah yang ngasih petunjuk. Biar nanti Allah yang mengarahkan rezekinya. Pokoknya jangan pernah mengandalkan otak kita. Jangan pernah mengandalkan pemikiran kita. Jangan pernah mengandalkan usaha dunia kita. Tapi andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti ad-du'a silahul mukmin. Doa senjatanya orang yang beriman. Kemudian ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Jadi kalau ada orang ngomong iso mundonga gak iso ibadah, salah. Justru doa itu intisari ibadah. Salat itu isinya juga doa. Salatnya merupakan tiangnya agama, dari awal sampai akhir isinya doa. Maka kalau kita melakukan ibadah sunnah yang namanya doa, maka itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurang lebih seperti itu ringkasan tentang doa. Pertanyaan saya berangkat haji kemarin salah satu gara-gara apa? Berkat doanya ibu-ibu Rebo sore. Begitu ibu doa, adzan maghrib langsung visanya beres. Ya, langsung visanya beres. Berkat siapa? Doanya orang banyak. Karena itu dikatakan oleh para ulama, kita enggak pernah tahu lisan siapa yang qabul, enggak ngerti. Kita disuruh husnudzon. Mungkin lisan dia qabul. Mungkin lisan dia qabul. Mungkin lisan dia qabul. Kita enggak pernah tahu. Makanya kita disuruh banyak-banyak minta doa dari orang lain. Dan kalau didoakan orang diyakini doanya qabul. Sampai pernah seorang ulama lagi puasa sunnah, kemudian dengar ada orang jalan bagikan air es. Ya, siang-siang bagikan air es gratis. Biasa itu ada orang bagikan air es cari pahala. Nah, orang tadi berkata, siapa yang mau ambil air saya ini semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau ambil air saya ini semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ulama tadi langsung ambil air itu dan dia batalkan puasanya. Ya, dia minum air es tadi. Maka muridnya yang tahu nanya, guru kok puasa sunnahnya dibatalkan? Jawabannya adalah puasa saya belum tentu diterima, kalau doanya sudah pasti diterima. Dia doakan saya kalau minum dirahmati Allah. Ya sudah, ada rahmat yang sekarang kok nunggu rahmat yang nanti. Yang belum tentu saya bisa lulus sampai maghrib. Bisa jadi puasa saya nanti batal pahalanya karena amalan-amalan saya yang enggak beres. Ini saya minum udah pasti ada doanya mukmin. Semoga Allah merahmati orang yang mau minum air saya. Begini seharusnya kita meyakini doanya orang lain. Nanti hidup kita enak. Karena apa? Banyak orang yang mendoakan kita. Tolong doakan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ketika kita butuh duit terus teman kita ngomong tak dongakno insyaallah entuk, terus kita komentar iso mung donga tok. Kamu tuh bisanya cuma doa, enggak pernah kasih duit. Jangan ngomong begitu. Siapa tahu duitnya itu datang gara-gara doa dia. Wadah itu orang yang banyak WA saya, mudah-mudahan Beb saya ikut andil doa, tak dongakno Beb, saya ya amin. Alhamdulillah berkat ngamini doanya orang-orang, nyatanya ya pembangunannya beres dan terus bangun. Ya, hutangnya ya sedikit demi sedikit ya lunas karena doanya orang banyak. Dikasih yang mudah tinggal amin kok ruwetnya luar biasa. Kaken mikir, kaken protes. Nah, makanya yuk kita biasakan, kita rajin minta doa, terutama dari orang tua ya. Dari kalau istri dari suami minta doa kepada istri, anak minta doa kepada orang tua juga minta doa kepada anak. Pokoknya minta doa dari siapapun. Karena kita enggak pernah tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati karena pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Maka jangan mikir yang jelek-jelek. Kalau ada orang suka ngalami yang jelek-jelek, coba cek pikirannya jelek atau bagus. Kalau ada orang mikirnya begini, urip kok susah ya, urip kok susah, hidup kok seperti ini, hidup kok susah. Itu nanti hidupnya susah itu. Ya, yang terjadi seperti yang dia pikirkan, yang dia pikirkan. Kalau dia mikirnya yang enak-enak, nanti ya insya Allah hidupnya enak. Lalu mikir enak itu enak kok mikir yang susah. Saya mau nanya, mikir susah itu enak atau susah? Susah. Ngelamun enak atau enggak enak? Enak. Jadi pilih mana? Mikir enak atau mikir enggak enak? Mikir enak, tapi faktanya banyak orang mikir yang enggak enak. Kalau kita mikir yang enak-enak itu sudah enak dan nanti akan dapat yang enak. Jazakillah khairan ponakan tercinta. Ini lagi hamil, doakan ya. Mudah-mudahan selamat kandungannya dan yang mengandung. Ya, dan suaminya, keluarganya semua selamat lahir dari anak yang soleh yang bisa bahagiakan orang tuanya dunia akhirat. Amin.